Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Orpening Silakabita, NIM 2213 2639, kelas C semester 1. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dosen pengampu adalah Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Di sini saya akan membahas tentang sistem respirasi pernafasan. Sistem respirasi adalah sistem yang membawa oksigen melalui jalan nafas kemudian ke alveoli, yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk transportasikan. Fungsi pernapasan yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah seluruh tubuh atau sel-selnya untuk mengadakan metabolisme. 2. Mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. 3. Melembabkan udara. Bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia terdiri atas yaitu 1. Hidung, 2. Rongga mulut, 3. faring, 4. laring, 5. trakea, 6. bronkus, 7. bronkiolus, 8. alveolus, 9. paru-paru. 1. Rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya darah menuju tenggorokan atau pharynx. 2. Rongga hidung dimulai dari vestibulum pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. 3. Rongga hidung terbagi atas 2 bagian, yakni secara longitudinal oleh atau septum hidung dan secara transversal atau konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas 4, yaitu 1. Vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi. 2. Rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penakis udara. 3. Permukaan dinding lateralnya mengalami penebalan yang disebut dengan kongka. 4. Kongka berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Sel silila yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan nafas. 6. Pada atap rongga hidung terdapat mukosa olfaktorius yang mengandung sel-sel penciuman dan terhubung dengan saraf atau nervus olfaktorius. Sinus atau paranasalis. Terdapat 4 rongga yang terhubung ke rongga hidung disebut dengan sinus paranasalis. Sinus paranasal terdiri dari sinus frontalis atau di tengah dahi, sinus ethmoidalis atau di antara mata, sinus sphenoidalis atau di belakang rongga hidung, sinus maxillaris atau di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan lendir. Mukosa sinus merupakan lanjutan mukosa rongga hidung. Sebagai radang pada rongga hidung dapat menjalar ke sinus. 2. Faring atau pharynx. Bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut berbentuk seperti tabung corong dan sebagai jalannya udara dan makanan. Merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Bagian di mana pemisahan antara makanan dan udara terjadi. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut setelah depan ruas tulang leher. Fungsi faring adalah 1. Menyaring udara oleh rambut getar. 2. Menyeimbangkan tekanan udara. 3. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. 3. Laring. Laring adalah bagian saluran pernapasan bagian atas yang merupakan suatu rangkaian tulang rawan yang berbentuk corong dan terletak setinggi vertebrata. Fungsi laring.
1. Menghasilkan suara. Laring memiliki organ yang disebut pita suara yang berperan sangat penting dalam pembentukan suara. 2. Mengarahkan makanan masuk. Laring juga berfungsi untuk membantu mengarahkan makanan masuk ke esofagus. 3. Trakea atau batang tenggorokan. Berbentuk pipa tabung, memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-14 cm. Tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel, terletak bersebelahan dengan esofagus atau kerongkongan, yaitu saluran pencernaan. 4. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan atau trakea yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsi utama bronkus adalah menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus ke arah kiri lebih panjang, sempit dan mendatar daripada yang arah kanan. Bronkus kanan akan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedang bronkus kiri menjadi 2 bronkiolus. 5. Paru-paru terdiri dari 2 bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmo dextra yang terdiri dari 3 lobus dan 10 segmen. 2. Paru-paru kiri atau pulmo sinistra yang terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. 3. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis yang disebut pleura. 6. Alveolus. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas, yaitu alveolus. Permukaan alveolus dilengkapi kapiler darah sehingga memungkinkan terjadi difusi gas. Merupakan saluran akhir dari sistem pernapasan. Alveolus berupa gelembung-gelembung udara. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.